Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi kataba 'alal muslimina as-siyama fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Bustanul Wa'izin, beliau menyebutkan bahwa wa syahru Ramadan baina syuhur kamathali Yusuf baina ikhwanihi. Perumpamaan bulan Ramadan itu di antara 11 bulan yang lainnya ibarat Nabi Yusuf dengan 11 saudaranya. Di mana letak persamaan antara Ramadan dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Pertama, kata beliau, dari sebanyak anak Nabi Yakub 12 orang, maka Nabi Yusuf adalah anak yang paling beliau cintai. Demikian juga dengan Ramadan. Dari 12 bulan dalam satu tahun yang Allah sediakan untuk kita, maka Ramadan adalah bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah ketika datang Ramadan, kita menyaksikan, kita mendapatkan banyak riwayat bahwa Allah betul-betul mengistimewakan Ramadan itu. Allah pilihkan untuk menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Kemudian ada satu malam yang terbaik dalam satu tahun, di malam 10 Ramadan terakhir, yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Jadi perumpamaan pertama kata Imam Ibnul Jauzi adalah bulan yang paling dicintai oleh Allah di sebanyak bulan itu adalah bulan Ramadan. Sebagaimana sebanyak-banyak anak Nabi Yakub yang 12 orang, maka Nabi Yusuf adalah anak yang paling beliau cintai. Persamaan yang kedua kata beliau adalah ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjadi penguasa Mesir, 11 orang saudaranya yang bersalah itu kemudian oleh Nabi Yusuf dimaafkan semua. Dan ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Yusuf ayat 92. Apa kata Allah? Ketika itu Nabi Yusuf mengatakan, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini tidak ada dendam, tidak ada pembalasan. Ya, semuanya itu dimaafkan. Dan di saat itu kemudian Nabi Yusuf mendoakan semua saudaranya, semoga Allah mengampunkan semua kalian. Nah, kata Imam Ibnul Jauzi, dosa 11 orang sahabat saudara beliau ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu doa Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian juga dengan Ramadan. Dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah kita bergelimang dengan dosa, atau dari bulan Syawal sampai ke bulan Sya'ban kita banyak melakukan dosa. Lalu Allah sediakan satu bulan, yaitu bulan Ramadan, sebagai bulan ampunan. Satu Ramadan menggugurkan dosa selama 11 bulan yang lain. Seperti itulah Nabi Yusuf. Satu doa Nabi Yusuf menghapuskan dosa 11 orang saudara-saudaranya. Karena itulah Rasulullah SAW ketika datang Ramadan, maka salah satu agenda penting bulan Ramadan itu adalah agenda pencucian dari dosa, agar kita bersih dari dosa. Maka kita lihat perintah misalnya, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di Ramadan. Man qama Ramadan, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan. Bahkan man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan berharap pahala dari Allah, maka maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang sudah berlalu semuanya. Jadi puasa kita, tarawih kita, tahajud kita, witir kita, bahkan kita beribadah sepanjang malam-malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir Ramadan, itu tidak lain adalah agenda pencucian diri kita dari dosa. Karena itulah di awal-awal Ramadan, di akhir Ramadan, Rasulullah mengingatkan ketika beliau naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Ketika itu ditanya oleh para sahabat, "Madza tasna'una bihi Rasulullah?" Kenapa engkau lakukan seperti itu ya Rasulullah? Kata beliau, "Atani Jibril alaihi salam." Jibril mendatangiku lalu mengatakan, sungguh celaka orang yang bertemu dengan Ramadan ketika Ramadan berlalu, dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku katakan amin. Jadi Rasulullah SAW yang sangat
harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang berharap semua orang mengikuti beliau, semua manusia masuk surga, semua orang beriman kepada Allah, semua orang masuk surga. Tapi dalam konteks ini apa? Beliau mengaminkan kalau ada orang yang bertemu dengan Ramadan, Ramadan berlalu, dosanya juga tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hatilah, Ramadan sudah Allah sediakan sebagai bulan yang penuh dengan ampunan. 11 bulan sudah kita habiskan waktu kita dengan bermaksiat kepada Allah. Lalu ketika datang Ramadan, tidak juga ada perubahan dalam diri kita. Tidak semangat tarawih, tidak semangat melakukan pertaubatan, tidak semangat berpuasa dengan benar. Ramadan berakhir, dosa tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itulah yang kedua kata Imam Ibnu Jauzi, perumpamaan Ramadan dengan Yusuf adalah satu Ramadan sebagai bulan ampunan untuk menggugurkan dosa yang kita lakukan selama 11 bulan yang lainnya. Yang ketiga kata beliau adalah seperti Ramadan seperti baju Nabi Yusuf. Begitu Nabi Yakub mencium aroma, mencium bau Nabi Yusuf, Allah sembuhkan mata Nabi Yakub alaihi salam. Maka Ramadan juga begitu. Begitu datang Ramadan, hati yang kotor, jiwa yang malas beribadah, Allah berikan kemudahan untuk beribadah dengan datangnya bulan Ramadan. Dari mana kita tahu Allah memberikan kemudahan? Pintu langit Allah buka, pintu surga Allah buka, pintu neraka Allah tutup. Syaitan-syaitan yang kelas berat Allah belenggu semuanya. Ini tidak lain adalah agar kita bersemangat beribadah. Lalu kemudian Allah lipat gandakan ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Kalau sudah semacam ini yang Allah berikan kemudahan, fasilitas yang seperti ini tidak juga membuat kita tertarik beribadah, maka sungguh kita menjadi orang yang celaka dan rugi dunia dan rugi akhirat. Karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari kita menyambut Ramadan ini, kita manfaatkan detik demi detiknya, menit demi menit Ramadan ini dengan mempersembahkan amalan ibadah terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Ramadan berlalu, dosa kita semuanya diampunkan oleh Allah, dan kita dianugerahkan kenikmatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.